Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo historian, Waalaikumsalam. kembali lagi di Stoppercase Himas FKIP Unsil periode 2021. Nah, tidak bosannya bertemu lagi dengan saya juga, LK Pikirin Al-Hasani, yang akan menemani di Stoppercase. Nah, di sini juga saya tidak sendiri gitu, sudah ditemani oleh sosok yang sangat penting gitu di pendidikan sejarah, yaitu Waduh, Thomas. waduh. Nah, Thomas yang merupakan demisioner koordinator Departemen Pendidikan periode 2020 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Organisasi Himas FKIP Unsil periode 2021. Nah, maka dari 21. itu kita sapa terlebih dahulu. Thomas, apakah ada suaranya? Halo, ada Kak? Jelas. Ya, bagaimana sehat, tak? Oke. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Lumayan lah, bugar. Alhamdulillah. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini gitu, yang sudah ditemani oleh Thomas, di Stoppercase kali ini akan membahas tentang Yerusalem, tempat suci tiga agama. Nah, yang sudah kita ketahui, Yerusalem ini memang sudah sangat kita ketahui gitu ya. Yerusalem pasti berhubungan besar dengan Palestina dan Israel. Nah, Yerusalem terletak di persimpangan antara Israel dan West Bank, yang dimana beralokasikan di Laut Mediterania dan Laut Mati. Wilayah ini juga, wilayah Yerusalem, luasnya sekitaran 123 meter persegi, yang dimana wilayah ini juga sejak dari dulu sampai sekarang gitu, banyak sekali konflik atau perselisihan, diantaranya dikarenakan batas wilayah. Lebih tepatnya sejak Israel pengalihan wilayah atau pengklaiman wilayah Yerusalem tersebut. Nah, Yerusalem juga dibagi menjadi dua. Ada Yerusalem bagian barat dan ada juga Yerusalem bagian timur. Nah, Yerusalem bagian barat ini diduduki oleh orang-orang Yahudi, yang dimana ya didirikan pada tahun 1948. Nah, pada sejak saat itu juga diklaim bahwasanya Yerusalem Barat ini terdapat di wilayah Israel. Nah, yang kedua, Yerusalem Timur. Nah, Yerusalem Timur ini diduduki oleh orang-orang asli Arab Palestina. Nah, wilayah Yerusalem Timur ini pada tahun 1949 dikuasai oleh Jordania. Dan selepas itu pada tahun 1967 daerah Yerusalem Timur ini terdapat peperangan yang berkisaran hampir kurang lebih 6 hari. Nah, pada peperangan ini juga Israel mengklaim bahwasannya Yerusalem Timur ini merupakan wilayah Israel. Nah, bukan hanya itu saja yang diklaim oleh Israel, tetapi Israel juga mengklaim bahwasannya Yerusalem merupakan ibu kota dari Israel. Nah, tetapi ya Palestina tidak hanya diam. Palestina membantah bahwasannya Yerusalem bukan ibu kota dari negara Israel. Dan bukan saja Palestina, tetapi PBB juga tidak mengakui bahwasannya Yerusalem ini ibu kota dari negara Israel. Nah, maka dari itu memang menarik gitu ya untuk pembahasan sekarang. Nah, untuk lebih jelas dan rincinya, ya kita langsung tanyakan saja kepada Thomas itu sebagai narasumber Istopodcast kali ini. Nah, jadi ya secara jelas, secara gamblangnya gitulah barusan mah. Nah, jadi untuk sekarang teh jadi eh, apa saja atau bagaimana sih yang memang yang keterkaitan penting dengan Yerusalem dan bagaimana sejarah masuknya Israel ini ke wilayah Yerusalem. Dapat dipersilakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu terhadap
LK ataupun secara umum kepada Himas FPIP Unsil yang telah mengadakan kegiatan seperti ini, karena memang kita juga perlu untuk update terhadap hal-hal terkini gitu kan yang ada di dunia ini, permasalahan geopolitik dunia yang mana kemarin kita sempat dihebohkan dengan adanya penyerangan terhadap kota Yerusalem gitu kan. Karena memang di sini terdapat beberapa konflik yang bisa dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ini konflik agama, ada yang mengatakan juga ini adalah konflik politik saja, konflik kepentingan. Tapi untuk mengetahui hal tersebut, kita terlebih dahulu mundur sejenak gitu kan. Kita pelajari sejarah terlebih dahulu gitu kan, Kak. Karena untuk mengetahui peta permasalahan, kita juga harus mengetahui akar dari permasalahan tersebut gitu kan. Dari mana sih sebenarnya? Nah, intinya sejarah akan menjawab hal tersebut gitu. Pertama mungkin dari segi wilayah terlebih dahulu ya, wilayah yang diperebutkan. Kita tahu bahwa di negara Palestina sekarang ataupun yang sudah diduduki oleh Israel beberapa wilayahnya, karena Palestina hanya terdiri dari 8 kilometer saja gitu. Jadi sudah tinggal sedikit lah gitu, lebih kecil gitu kan, hanya setingkat kecamatan seperti itu ya kan. Nah, di sini kan Yerusalem ini merupakan kota yang suci, kota tiga agama gitu kan. Menurut bukunya Karen Armstrong gitu kan. Kawan-kawan juga bisa baca gitu bahwa di Yerusalem ini adalah tempat yang suci dimiliki oleh tiga agama Abrahamik terbesar gitu kan. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam gitu kan. Merupakan tempat di mana banyak sekali kuburan-kuburan dari para nabi gitu kan. Selain itu juga terdapat nabi-nabi yang lahir di Yerusalem juga gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah tempat yang suci gitu kan. Alasan dari agama itu seperti itu. Dan juga menjadi tempat di mana Rasulullah Muhammad SAW melakukan Isra Miraj di sana. Jadi kota ini sangat spesial sekali gitu. Ditambah lagi ada Masjidil Aqsa menjadi kiblat umat Islam gitu kan, sebelum adanya Ka'bah gitu kan. Maksudnya sebelum dipindahkan ke Ka'bah gitu kan. Lalu juga ada Baitul Maqdis yang dimana itu merupakan tempat suci bagi agama Kristen. Itulah spesial dari Yerusalem. Secara historis, Yerusalem ini mulai dihuni oleh manusia gitu kan, peradaban manusia itu sekitar 4.000 tahun lah sebelum Masehi, di mana itu dapat dibuktikan dengan adanya bukti peninggalan-peninggalan kuno berupa pemukiman-pemukiman kuno yang dimiliki oleh bangsa Kanaan. Tapi Kanaan itu sebenarnya baru mendiami itu sekitar 2.500 sebelum Masehi gitu. Yang khususnya adalah suku Jebus gitu kan. Nah, di sana orang-orang Kanaan itu menamai wilayah tersebut dengan sebutan Urusala gitu kan, Urusalam gitu kan, atau tempat ditemukannya para dewa gitu. Sebentar, ada gangguan dulu. Oke, kita lanjut ya. Tempat itu bernama Urusalam atau tempat ditemukannya dewa-dewa. Masih kepercayaan terhadap dewa, masih pagan lah istilahnya pada masa itu. Akhirnya perkembangannya pun menjadi sebuah kota metropolitan lah istilahnya, metropolitan kuno yang mana itu diisi oleh banyak sekali bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga nanti ada bangsa Filistin, lalu nanti ada menyusul juga bangsa Yahudi juga nanti datang ke wilayah Yerusalem ini. Ya, bangsa Filistin baru masuk itu sekitar 1.200 sebelum Masehi, di mana mereka masih menguasai wilayah selatan Yerusalem tersebut. Itu berbarengan sekali dengan keluarnya Yahudi yang dipimpin oleh Musa alaihissalam dan juga
Nabi Harun gitu kan, dari Mesir gitu kan. Bani Israel yang terdiri dari 12 suku bangsa yang disebut sebagai putra-putra Yakub ya. Karena secara historis Yakub itu kan di dalam Injil gitu kan dikatakan bahwa Yakub itu adalah nabi yang pernah bergumul dengan Tuhan. Maksud dari di sini Tuhan itu maksudnya malaikat gitu. Bergumul dengan malaikat, bertarung gitu kan dengan malaikat. Akhirnya Nabi Yakub pun menang gitu kan. Dan dijulukilah dengan sebutan Israel atau penakluk dari El. El itu malaikat. Jadi keturunannya disebut sebagai Bani Israel. Akhirnya setelah Yusuf menjadi seorang besar di Mesir, 12 saudaranya pun ikut ke Mesir. Namun setelah beberapa tahun lamanya di sana, bangsa Yahudi pun, bangsa Bani Israel ini pun terhempas lah, tersisihkan gitu di Mesir. Akhirnya diusirlah, ada peristiwa pengejaran oleh Firaun gitu kan. Akhirnya mereka diselamatkan dengan mukjizatnya Tuhan gitu kan. Kurang lebih seperti itu, dan akhirnya bangsa Bani Israel ini mendiami sebuah wilayah di sekitar sebelah timur gitu, di Laut Mati. Nah itu mungkin kurang lebih secara historis. Lalu nanti kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi muncullah seorang raja yang menjadi pendiri dari kerajaan Israel yang bernama Daud atau David gitu kan. Daud ini sebenarnya hanya menaklukkan bangsa Yebus saja di wilayah Yerusalem. Kan tadinya kan Yerusalem itu dikuasai oleh suku Yebus gitu kan, bangsa Yebus gitu kan. Namun setelah tahun 1000 sebelum Masehi datanglah Daud dengan 12 suku bangsanya menyerang Yebus dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Dan di sanalah mulai pertama kali sebuah kerajaan Israel mendirikan atau berdiri di kota Yerusalem. Pertama kalinya itu. Lalu nanti dilanjutkan oleh Solomon gitu kan. Setelah Solomon menjadi raja, kekuasaan Israel semakin meluas gitu kan. Namun setelah Solomon tiada, Israel seolah-olah kehilangan kehilangan tajinya gitu dalam menjadi penguasa peradaban dunia pada waktu itu. Akhirnya mereka ditaklukkanlah oleh bangsa Persia gitu kan. Mungkin itu sekelumit sejarahnya. Setelah itu kan, setelah dikuasai oleh bangsa Persia, Yahudi pun akhirnya berpencar lagi gitu kan ke seluruh wilayah di dunia, termasuk di Eropa. Dan nanti ada momen-momen di mana ada Holocaust ya kan yang dilakukan oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua, dan akhirnya nanti bisa kembali lagi ke wilayah tersebut pada tahun 1947. Nah itu sedikit catatan mungkin ya, sedikit Kak. Jika kita melihat dari runtutan historis tersebut ya, ataupun nanti yang tadi LK katakan bahwa adanya sebuah pendirian negara Israel tersebut gitu kan. Ini kan ada sebuah propaganda bahwa negara Israel ini yang didirikan oleh paham atau Zionisme gitu kan, paham Zionisme yang didirikan oleh Theodore Herzl. Sebenarnya propaganda tersebut ataupun hal-hal yang melatar belakangi atau menjadi alasan bangsa Israel menguasai wilayah Palestina sekarang gitu kan. Itu kan biasanya mereka beralasan tentang agama gitu kan. Misalnya adanya sebuah janji Tuhan gitu tentang wilayah tersebut yang akan dijanjikan kepada mereka gitu kan untuk Bani Israel. Dan itu salah satu alasan kuatnya gitu kan. Sebenarnya banyak sekali rabi-rabi ataupun pendeta-pendeta dari agama Yahudi ini menolak hal tersebut gitu Kak. Jadi
menurut mereka ya memang benar gitu. Adanya wilayah yang terjanji tersebut memang benar ada gitu. Namun itu bukan sekarang gitu. Bukan sekarang ditempati gitu. Tapi nanti gitu, setelah adanya Mesias gitu. Jadi nanti setelah zaman Mesias, setelah Nabi Isa turun, boleh wilayah tersebut dikuasai oleh Bani Israel gitu, bukan sekarang gitu. Dan banyak sekali rabi-rabi Yahudi khususnya di sekte Haredim itu menolak menginjakan tanah tersebut gitu. Karena yang ngatapan Tuhan gitu, karena Tuhan itu menjanjikan tanah tersebut didiami oleh Bani Israel setelah ada Mesias gitu. Itu. Dan gerakan Zionisme ini sebenarnya adalah gerakan dari orang-orang sekuler gitu. Bukan hanya orang-orang Israel saja gitu, tapi ini berkaitan dengan orang-orang sekuler juga gitu. Misalnya saja Theodor Herzl. Bentar. Oke, dilanjut lagi ya, ada gangguan. Tadi sampai mana? Oh, ini ya permasalahan Zionisme gitu kan. Ya, Zionisme itu pertama oleh Theodor Herzl, dia adalah orang sekuler, dia juga tidak taat tadi gitu kan. Dan dia juga bermaksud untuk mendirikan sebuah negara di Palestina tersebut ya tidak berdasarkan landasan agama gitu kan. Namun karena kebanyakan dari orang-orang Yahudi termasuk di sekte Haredim yang jumlahnya begitu banyak ini menolak gitu, ajakan dari Herzl tersebut, maka Herzl itu kemudian berpikir bahwa jika dia mencari dukungan dari para rabi-rabi berpengaruh, maka dia juga akan bisa gitu kan untuk menduduki wilayah Palestina tersebut. Salah satunya rabi yang diajak itu ada David Friedman, namun David Friedman juga tetap menolak untuk mempromosikan negara Israel tersebut gitu. Dan usaha tersebut tidak pernah berhasil, namun berhasilnya oleh intrik-intrik politik dunia gitu. Misalnya saja ketika Perang Dunia I. Perang Dunia I itu intriknya adalah menghancurkan terlebih dahulu Ottoman gitu. Ketika Ottoman yang telah menguasai wilayah Palestina itu hancur dan lalu umat Islam terpecah gitu kan. Itu kan lebih mudah lagi. Terus nanti diintrik di Perang Dunia Kedua gitu kan. Di mana seolah-olah bangsa Yahudi itu menjadi bangsa yang tersakiti gitu kan oleh Nazi Jerman. Akhirnya kemenangan blok sekutu juga terhadap blok fasis juga ini berpengaruh juga karena nanti wilayah Palestina itu dikuasai oleh Inggris dan Inggris juga nanti mengeluarkan sebuah deklarasi Balfour ya kan yang mengizinkan Israel mendirikan wilayah di sana gitu. Dan dan pada intinya gitu kan pendirian negara Israel itu bukan berdiri atas semangat keagamaan walaupun menggunakan kedok-kedok agama, tetapi faktanya Israel itu berdiri atas semangat kebangsaan dan juga sekularitas gitu. Nah, itu Kak mungkin sedikit pembuka tadi. Banyak sekali gitu ya kata-kata yang asing itu baru didengar. Ya kalau kasar malah masih belum ke otak kanting gitu tentang materina gitu. Waduh. Luhur teuing. Waduh. Tapi tidak apa-apa lah. Ini Sedikit-sedikit mungkin belajar. kawan-kawan juga bisa nyari sumber-sumber lain ya gitu. Mungkin untuk memicu semangat dari kawan-kawan untuk mencari lagi. Ya itu yang menyinggung. Mungkin Ya, ada yang menyinggung yang barusan itu ya tentang Israel gitu. Jadi
ya tujuannya didirikan negara ini ya bukan karena atas keagamaan atau apa gitu ya, memang karena yang pertama karena semangat bangsa-bangsa dan sekularitas dan ya itu terhadap Zionis. Nah, di mana Yerusalem ini juga sejak zaman dahulu sampai ya terlebih khusus zaman dulu gitu, di mana sering direbutkan, ditaklukkan, dihancurkan dan dibangun lagi dan terus-terusan seperti itu. Nah, berarti karena itu Yerusalem ini memang sangat penting gitu, terlebih khusus dunia dan terlebih khususnya juga untuk ketiga agama itu. Nah, maka dari itu bagaimana sejarah perebutan Yerusalem dari zaman ya secara singkat zaman dulu gitu sampai sekarang itu yang sedang diduduki oleh Israel dan Palestina. Oke, untuk perebutannya ya. Mungkin seperti yang tadi saya katakan kan, setelah masa Solomon kan Yerusalem pun seolah-olah kehilangan kekuatannya, khususnya Bani Israel pun kehilangan kekuatannya, akhirnya direbut oleh Persia itu kan. Persia itu menguasai wilayah Yerusalem itu kurang lebih, tapi sebelumnya ke Babilonia dulu sih, tapi kalau Persia itu kurang lebih tahun 500-an sebelum Masehi gitu. Pada masa Romawi pun itu berdampingan itu, karena pada saat itu dua kekuatan besar inilah yang terus bermain gitu kan, antara Persia dan juga Romawi, nanti ada Babilonia juga gitu kan. Itu terus memperebutkan wilayah tersebut gitu. Dan juga pada masa Romawi yang dipimpin oleh Iskandar Agung, Romawi tersebut ya saya katakan mungkin ini masih bukan Romawi gitu, ataupun Romawinya hancur, lalu ada imperium besar yang namanya Makedonia itu kan yang dipimpin oleh Iskandar Agung, dan Iskandar Agung juga pernah menguasai wilayah tersebut gitu dengan menaklukkan Persia. Lalu setelah Iskandar Agung juga Romawi pun mendirikan sebuah kerajaan di Yerusalem gitu kan. Ya terus berganti-ganti gitu. Bahkan nanti ketika kelahiran dari Nabi Isa pun gitu kan, wilayah tersebut masih menjadi wilayah dari Romawi gitu kan. Dan nanti direbutkan lagi, masuk lagi nanti Salahuddin Al-Ayyubi gitu kan. Terus nanti juga ada Ottoman yang dipimpin oleh Sulaiman Al-Kanuni juga, dia menaklukkan wilayah tersebut gitu. Namun ada kata yang begitu menarik gitu ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan wilayah tersebut gitu. Kata-katanya saya pernah kutip bahwa sebelum saya datang ke sini, Muslim mana yang pernah menaklukkannya dan di mana mereka sekarang. Jadi artinya wilayah dari Yerusalem tersebut itu tidak pernah diurus dengan benar, tidak pernah dimanfaatkan dengan baik gitu, tidak pernah ya intinya diabaikan lah, dibiarkan kosong bahkan gitu. Dan ini merupakan sebuah blunder besar itu sebenarnya bagi umat Islam. Kalau misalkan dimanfaatkan secara sebaik-baiknya, Yerusalem pun ya tidak akan kejadian serupa seperti ini, mungkin gitu kan, mungkin. Tapi kenyataannya memang Yerusalem seringkali diperebutkan gitu, karena ini kota yang memiliki keistimewaan, keunikan, karena di kota ini terdapat tempat suci bagi tiga agama besar gitu kan. Jadi bahkan ketika masa Turki Ottoman itu Yerusalem, masyarakatnya meninggalkan Yerusalem secara berbondong-bondong dan pindah ke Mesir gitu. Jadi ya seakan-akan kita umat Islam itu melupakan gitu bahwa ya kenapa ketika kita sedang menguasainya tidak dimanfaatkan secara betul, tidak dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Tapi ketika setelah diambil oleh
bangsa Yahudi misalnya, kita malah marah gitu kan, kita malah tersulut gitu. Sebenarnya ya lebih baik kita introspeksi diri saja. Itu. Lalu dari segi Kristen misalkan, segi Kristen, mereka malah ikut-ikutan memperebutkan wilayah tersebut gitu. Orang Kristen malah menggusur tanah milik orang Palestina yang hanya tinggal sedikit lagi gitu kan akhir-akhir ini. Dan ya kenapa gitu? Orang Kristen pun ikutan itu. Maksud saya, ya mereka adalah umat terbesar gitu di dunia saat ini. Ya ngapain gitu memperebutkan lagi wilayah tersebut gitu. Oke lah dari secara keagamaan, landasan agama, wilayah tersebut adalah wilayah suci bagi mereka. Tapi kan itu tidak menjadi dasar yang kuat gitu. Dasar yang kuatnya bukan menjadi dasar yang kuatnya adalah karena ya bukan hanya hal seperti itu, tapi ini adalah bisa jadi karena konflik kepentingan yang tadi gitu. Nah, itulah. Jadi intinya banyak ego, banyak keserakahan yang mengatasnamakan agama, padahal kita tahulah itu, lah itu kan, semuanya adalah ego dari masing-masing kelompok saja gitu. Nah, jangan sampai kita menyalahkan agama atas konflik-konflik ini. Ya, semuanya adalah tentang nafsu manusia untuk meraih kekuasaan gitu kan. Nah, itu menurut saya. Ya baik. Memang gitu, yang tadi sudah dikatakan oleh Thomas gitu ya, Yerusalem ini tanah yang sangat istimewa gitu untuk tiga agama ini, terlebih khusus untuk agama Islam gitu, di mana kiblat pertama sebelum dialihkannya ke Mekah. Dan Yerusalem ini juga merupakan kota tersuci setelah Mekah dan Madinah. Terus bisa didapat julukan juga kota ini kota tertua di dunia. Ya, dan memang sudah dijelaskan tadi, Yerusalem ini sejak zaman dahulu, terlebih khusus sampai sekarang gitu, sudah menjadi, kalau kasar mah terkenal gitu, memang sudah sangat diperebutkan oleh beberapa kelompok yang memang sangat menginginkan kewilayahan tersebut. Nah, tapi untuk umat Islam sendiri gitu, terlebih khusus, bukan berarti salah segala agama di luar Islam, tapi balik lagi ke tiap diri kelompoknya masing-masing gitu, terhadap ego-egonya. Untuk umat Islam sendiri juga terlebih khusus ya gitu, ketika wilayah itu tersebut dikuasai oleh umat Islam, tetapi mereka tidak memanfaatkannya secara baik-baik, mereka menghiraukannya, mereka mengabaikannya. Nah, tetapi ketika wilayah Yerusalem tersebut sudah dikuasai oleh kelompok lain, nah Islam baru menaikkan kemarahannya. Nah, salahnya itu doang, ya mungkin ya. Nah, maka dari itu, jadi Yerusalem ini sangat penting gitu. Nah, jadi apa saja sih arti penting Yerusalem ini sampai jadi diperebutkan oleh tiga agama dari zaman dulu sampai sekarang, itu arti penting Yerusalem ini. Pertama, karena wilayah ini strategis kalau menurut saya. Wilayah strategis karena dulu juga banyak sekali peradaban kuno gitu kan di sekitar wilayah Yerusalem ini, yang ada di Yordan, misalkan ada bangsa Kartago juga di Tunisia juga pernah menguasai wilayah tersebut. Ini sangat penting dalam segi perdagangan dunia gitu kan. Karena wilayah yang sangat strategis, perbatasan antara wilayah Afrika, Eropa dan juga Asia gitu kan. Jadi ini berada di tengah-tengah dunia gitu kan. Nah, wilayah ini sangat penting karena sebut misalnya Inggris pernah menguasai wilayah ini karena alasan untuk mempermudah logistik mereka ke Mesir gitu kan. Jadi wilayah ini harus segera dikuasai dan harus segera dimiliki karena wilayahnya sangat strategis gitu. Selain itu juga karena adanya tadi gitu
secara keagamaan gitu. Banyak sekali tempat-tempat suci, banyak sekali situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan keagamaan tiga agama tersebut gitu. Dan ini apabila dikuasai, dampaknya bisa saja pertama misalnya akan menarik banyak wisatawan gitu kan. Kalau misalkan sudah keadaan aman nih gitu kan, bisa saja untuk menarik wisatawan ataupun bisa untuk ya, intinya tentang hal-hal tersebut gitu kan. Untuk wisatawan religi kan, wisata religi itu adalah bukan tidak mungkin ya, karena kita juga banyak sekali berbondong-bondong ke Arab gitu kan, ke Arab Saudi untuk beribadah haji dan juga sebagai wisata sejarah, wisata religi juga gitu di sana. Nah, bukan tidak mungkin nanti apabila Israel ini menguasai sepenuhnya gitu, misalnya ya mereka akan membuka paket wisata ke sana gitu kan. Nah, ini memungkinkan gitu. Lalu juga hal yang sangat penting lainnya adalah karena apa ya, kepercayaan, misalkan kepercayaan Yahudi yang menganggap bahwa untuk mempercepat sang Mesias turun, sang juru selamat turun, ya harus segera menguasai wilayah tersebut gitu. Nah, ini juga sangat berkaitan gitu. Mungkin tiga hal tersebut lah. Ya, pertama dari agama, kedua dari dari secara ekonomi gitu kan, letak geografis, kedua dari segi historisnya juga, peninggalan-peninggalannya juga, itu sangat-sangat penting sebenarnya bagi dunia. Itu. Lalu apalagi ya? Ya, itulah mungkin kalau menurut saya sih dari tiga hal tersebut gitu yang bisa menjadi alasan kuat gitu. Gitu, Kak. Nah, benar. Karena itu saya juga pernah mendengar gitu, nggak tahu dari hadis atau dari ayat Al-Quran gitu, pernah mendengar gitu. Kalau salah ya mohon dikoreksi gitu. Jikalau ya tanah Yerusalem gitu, Al-Aqsa yang dari zaman dulu sampai sekarang gitu dibombardir, diburu hara, terjadi peperangan, dijajah seperti itu. Jikalau ya Palestina atau Al-Quds itu, Yerusalem mendapatkan kemenangan, nah maka dari itu lain bahwasanya kiamat sudah hampir dekat gitu ya, kiamat ya setelah itu pernah dikatakan juga gitu, tapi kalau salah mau dikoreksi gitu. Terus ya memang itu secara historis pun juga ya benar itu kata Thomas barusan, memang sangat ya sangat sangat wow gitu, karena kalau dilihat lagi ya memang sangat historisnya sangat panjang, sangat berbelit gitu. Iya. Terus nah maka dari itu ya kita gitu sebagai mahasiswa tepatnya nggak akan bisa gitu turun langsung ke Palestina untuk membantu untuk melawan Israel gitu. Tapi ya angka baiknya kita baca buku tentang Yerusalem ini, tentang sejarah Yerusalem ini untuk mendapatkan ilmu dan informasi tentang bagaimana sih, kenapa sih Yerusalem ini diambil alih oleh Israel, apakah semuanya salah Israel atau gimana gitu. Nah, maka dari itu ya penting kita untuk membaca ya, sumber-sumber kesejarahan, tepatnya untuk materi sekarang yaitu Yerusalem. Nah, sebelum ditutup gitu, apakah dari Thomas ada masukan atau saran gitu untuk materi ini ataupun ya untuk penonton History Podcast di Mas FKIP Unsil ini? Apa ya, berkaitan dengan menanggapi hal ini ya, paling kalau menurut saya statement saya tadi gitu dalam menanggapi hal tersebut ya oke lah, sebenarnya keberpihakan atau tidak itu urusan masing-masing ya, sebenarnya urusan masing-masing, atau mau berpihak kepada Israel ya mangga, berpihak kepada Palestina ya mangga gitu kan. Yang terpenting kita sebagai mahasiswa pendidikan sejarah itu kan, istilahnya yang mempunyai landasan berpikir sejarah gitu kan, ya sudah saatnya lah kita berpikir bijak gitu kan, tidak tendensius, tidak
mendukung ke sana kemari, tapi untuk alasan kemanusiaan. Mungkin saya saat ini juga mungkin saya sangat mengutuk sekali gitu tindakan-tindakan dari Israel tersebut gitu. Dan untuk mencari siapa yang salah siapa yang benar, kita juga tidak bisa langsung menyalahkan satu sama lain juga gitu kan. Kita tidak tahu siapa dalang di balik semua ini dan bagaimana kejadian-kejadian tersebut yang sebenarnya itu. Mungkin saja misalnya banyak yang menuduh bahwa Hamas menyerang duluan, atau Israel pun Hamas itu adalah bentukan Israel, ataupun nanti juga Hamas itu didanai Israel dan lain sebagainya. Kita tidak tahu gitu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Yang terpenting adalah sikap kemanusiaan kita yang harus ditonjolkan, bahwa dan kembali lagi kepada amanat dari undang-undang bahwa perdamaian dunia, lalu semua bentuk kolonialisme ataupun imperialisme di abad modern ini harus dihapuskan karena sangat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, juga peri keadilan. Dan tindakan Israel adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, dan saya harap gitu kan, saya harap kepada para pemimpin-pemimpin dunia, khususnya pemimpin-pemimpin Islam, mulailah bertindak gitu kan, mulailah melakukan sebuah tindakan agar tidak terjadi hal-hal yang sama setelah ini gitu kan. Turki bisa saja melakukan serangan ataupun menyerang Israel, karena saya yakin itu Turki adalah negara Islam yang memiliki inovasi teknologi militer yang baik. Itu pun dengan Arab Saudi juga memiliki militer yang canggih gitu, bukan tidak mungkin itu. Islam untuk bersatu melindungi masyarakat Palestina. Kita belajar dari sejarah yang tadi saya katakan, bahwa ketika Palestina dikuasai, kenapa kita tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita berkaca lagi lah gitu. Kita belajar lagi dari sejarah. Kenapa sih ini bukan saatnya yang terlambat gitu, untuk kembali memperbaiki kehidupan bernegara ataupun kehidupan sesama manusia gitu kan. Silahkan saja mungkin perbaiki gitu kan, ataupun ya tindakan-tindakan yang bisa memberikan balasan terhadap Israel yang sangat-sangat kejam gitu kan, menyerang Palestina. Serta ingat bahwa intinya kita turunkanlah sebuah hal-hal ini ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ego dan keserakahan pribadi, ego dan keserakahan kelompok itu harus dihindari gitu. Bahkan ego pribadi gitu kan ditutupi oleh agama. Nah, ini lebih buruk lagi gitu. Jangan sampai kita menjadikan agama sebagai alat, menyalahkan agama atas konflik-konflik yang ada gitu kan. Ataupun untuk kepentingan sendiri kita menyalahkan agama. Nah, itu tidak boleh, karena hal tersebut dapat mencederai gitu kan, sucian dari agama. Itu saja mungkin dari saya, Kak. Cukup. Baik, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya gitu dari Thomas yang sudah menyampaikan materi tentang Yerusalem ini ya sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah itu mendapatkan ilmu yang baru. Tapi ya kita juga jangan puas sekali, tapi harus mencari juga, karena ya sejarah tidak cukup oleh satu referensi atau satu sumber gitu, karena banyak sekali pendapat atau opini. Nah, itu sudut pandang. Nah, dari itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Thomas yang sudah berkenan hadir di Stopcast kali ini, yang sudah menyempatkan waktunya gitu. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya Kak Fikri Lasani dan Thomas Megantara mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Historian, satukan TK dalam satu suara, satukan beda dalam satu warna. Vivala Historian. Historia Jaya. Udah ini Kak?
Udah, nuhun,